Shalom teman semua, gimana nih kabarnya? Senang banget pada hari ini kita berjumpa lagi di segmen Aposo Bertumbuh, di mana pada segmen ini kita belajar bersama tentang pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk kali ini topik yang akan kita bahas adalah iman dalam pencobaan. Dan kali ini saya juga masih ditemani oleh seseorang spesial, yaitu Amang Preses kita. Wah, nampaknya Amang dari setelannya sangat pemuda sekali ya, Amang ya? Ya. Iya. Jadi teman-teman, terkait tentang topik kita nih, iman dalam pencobaan ya, Amang ya. Nah, buat kita nih anak muda, seringnya itu ada slogan loh ini, Amang. Ketika kita menghadapi pencobaan tuh pasti, wah kamu kayaknya lagi dicobai sama Tuhan. Atau mungkin ada juga yang bilang, ujian tuh datangnya dari Tuhan, cobaan tuh datangnya dari syaiton, kayak gitu, Amang. Atau ada juga yang bilang, kalau berat banget dan dianya orangnya nggak berdosa, wah itu kayaknya dari iblis tuh. Tapi kalau orangnya terlihat rohani sekali, itu kayaknya dari Tuhan deh. Nah kayak gitu tuh Amang yang ternyata terjadi di pemikiran anak muda zaman sekarang. Nah jadi kalau menurut Amang kira-kira seperti apa tuh Amang tentang iman dalam menghadapi pencobaan? Iya. Menarik sekali dalam segmen Aposo Bertumbuh. Topik kali ini kita akan bahas sebenarnya dari mana. Ini tadi pertanyaan yang menarik. Dari mana datangnya pencobaan ini? Karena sering sekali kalau kita mengalami beban hidup, penderitaan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam jodoh, kita langsung berkata, Tuhan kejam. Atau kita mengalami sakit penyakit, beban penderitaan yang lain, kita katakan, sudah takdir begini. Saya miskin sudah takdir begini. Benarkah demikian? Kita mau bahas dulu bagaimana kata Alkitab ya, sebentar. Kita akan angkat 4 nats ya Ci ya. Bisa kita buka dulu dari kejadian pertama, dari kejadian 22. Kitab kejadian 22 ayat 1. Bisa dibaca? Oke, Ya. teman-teman boleh ikut baca bareng ya. Kejadian 22 ayat yang pertama, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Nah, yang mencobai Abraham siapa? Allah. Allah. Berarti dari menurut kejadian 22 ayat 1, pencobaan itu datang dari Allah. Allah. Kita buka satu nats lagi. Boleh Amang. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dibaca juga Pak? Bisa dibaca ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, Agak bingung ya Amang ya? ini pencobaan datang dari Allah juga ya. Iya. Dari Allah. Walaupun dikatakan di sana Allah tidak mencobai melebihi kekuatanmu. Tetapi yang mau ditunjukkan bahwa pencobaan itu Allah yang mencobai, ya. Iya. Nah, kita mau lihat lagi, supaya bagaimana kita bisa menganalisis, bagaimana kita bisa membedahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bisa dibaca kitab Matius 4 ayat 1. Supaya kita bisa melihat bagaimana kita mengenal pencobaan yang dari Allah atau yang dari iblis. Coba. Matius pasal yang keempat ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, siapa yang mencobai? Iblis Amang. Oke, satu lagi natsnya. Yakobus 1 ayat 13. Bisa dibaca? Yakobus 1 ayat 13. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Bingung. jadi ada 4 nats tadi yang kita angkat ya. Iya, Mang. 2 mengatakan bahwa pencobaan itu Datangnya dari datang Allah. dari Allah. Iya. 2 lagi nats berkata bukan dari Allah, tetapi dari iblis. Bagaimana iblis mencobai Yesus. Nah, kita mau melihat ini.
Baik dalam bahasa Indonesia pun dalam bahasa Batak sama dipakai istilahnya ya. Pencobaan. Bahasa Batak pangujunan. Dari Allah pangujunan. Dungi diujuni debatama si Abraham. Allah mencobai Abraham. Tapi kita mau lihat kontennya itu, substansinya, perbedaan yang nyata sekali kalau dari Allah dan dari iblis. Karena tidak mungkin keluar atau produk yang sama dari Allah sekaligus dari iblis. Tidak mungkin. Iblis pasti yang jahat, yang buruk. Dari Allah rancangannya selalu rancangan yang indah, damai sejahtera. Terus bagaimana kita mengenal? Nah, kita lihat bedanya. Kalau dari Allah, sebagaimana kepada Abraham, pencobaan itu harus kita pahami sebagai tes, ujian. Sama seperti seorang anak sekolah. Kalau guru mengadakan ujian, anak menolak dan tidak ikut ujian, mungkin nggak lulus ya. Iya, nggak bisa naik kelas. Nggak bisa ya. Kalau melamar pekerjaan ada syaratnya, ikut testing ujian. Kalau tidak ikut, nggak lolos ya. Ujian itu memang berat. Itu tantangan. Anak sekolah tidak menyukai ada ujian ini. Itu beban. Abraham diuji oleh Tuhan Allah. Ujiannya begitu berat sekali. Persembahkan anakmu. Anak satu-satunya loh. Ya sudah lama ditunggu-tunggu. Nah, ini tadi. Ujian yang dari Tuhan itu kalau dituruti, maka akan mengalami ada naik kelas. Ada naik tingkat. Kalau tidak dituruti, nah di situ kita bisa jatuh. Beda dengan pencobaan dari iblis. Kalau dari Tuhan Allah, betapa berat sekali. Tantangannya betapa berat. Tetapi dari iblis. Matius 4 ayat 1 tadi. Iblis mencobai Yesus di saat Yesus itu sudah puasa 40 hari 40 malam. Semua kita umat Kristen tahu isi pencobaan iblis itu ada 3. Pertama, batu menjadi roti. Kenapa mau lapar? Kan bisa membuat dari batu ini menjadi roti. Seakan-akan tidak salah. Dan di sini kita lihat bagaimana iblis itu sepertinya mengenal Yesus. Kemampuan Yesus, kemahakuasaan Yesus. Dia tahu kalau Yesus itu bisa mengubah batu menjadi roti. Seakan-akan tidak salah. Enak sekali melakukannya. Karena lapar. Butuh makanan. Nah, kemudian yang kedua, disuruh menjatuhkan dari tempat tinggi ke bawah. Nah, ini juga sering dialami, apalagi anak muda. Kalau memang betul jago. Bisa nggak minum ini, kasih minuman alkohol siang-siang hari pula. Mencobai diri ya. Mencobai diri. Ini fatal. Yang ketiga, dibawa menunjukkan semua dunia, kerajaan dunia ini. Kalau kamu menyembahku, aku akan berikan ini, kata iblis. Kenikmatan gitu. Kenikmatan. Ada orang mau kaya, ada orang mau cari jodoh. Dunia menawarkan dengan caranya. Nah, inilah perbedaannya tadi. Terus penderitaan. Kan sering sekali kita menderita. Kenapa tidak lulus atau tidak berprestasi? Sering kita salahkan, sudah takdir, sudah nasib. Padahal karena kita tidak mau mengikuti bagaimana proses ujian yang datang sebagai umat Allah. Ujian kepada kita untuk menaatinya. Sementara dari iblis ini godaan sering sekali kita menurutinya. Ini yang membuat kita jatuh. Ini yang membuat kita merana. Demikian sih.
Wah, ternyata menarik sekali ya, Amang, tentang pencobaan ini. Dan buat teman-teman semua, ternyata saya rasa sih banyak di antara kita yang salah kaprah ya, Mang. Tapi setelah dari diskusi ini, kita jadi punya kesimpulan bahwa pencobaan itu berasal dari Allah dan juga berasal dari iblis. Nah, tapi ada perbedaannya nih. Pencobaan yang datang dari Tuhan itu tujuannya untuk membuat setiap anaknya menjadi manusia yang lebih baik lagi, Iya. ya, Mang, ya. Walaupun Sementara berat tapi semakin kuat. Oke, sementara pencobaan yang datang dari iblis itu sifatnya lebih ke arah godaan, akan kenikmatan dunia, dan sifatnya menjatuhkan kita sendiri. Benar. Iya. Jadi pada akhirnya teman-teman Naposo, pencobaan dari Tuhan itu memang berat, namun percayalah semuanya akan menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, buat teman semua yang mungkin masih punya pertanyaan nih tentang pencobaan, boleh teman-teman kirimkan pertanyaan langsung di komen juga boleh, dan mungkin akan kita bahas di diskusi kita yang selanjutnya ya, Bang ya. Benar. Karena waktu kita sangat singkat ya. Iya. Nanti bisa. Terima kasih untuk teman semua telah menonton di segmen kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya Cici dan juga Saya Pendeta Daniel Sregar, Precious HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. terima Shalom. kasih. Tuhan Yesus memberkati.